Oke, baik kita mulai. Baik, sebelumnya selamat siang semua seluruh siswa kelas 91 dan 92. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum mulai silakan diaktifkan dulu sekali lagi untuk kameranya supaya Bapak bisa mengamati anak-anak. Ya. Mengawali siang hari ini kita lakukan absensi terlebih dahulu. Kita mulai dari kelas 91. Alvin, hadir apa tidak? Alvin, Brian, Darel, Darel udah masuk classroom. Mila, Adinia, Deswa. Devin Farel, Hendra, Dewendra, Satya, Dewa Putu, Dewaki, Epi, Riva, hadir ya. Arga, Natali, oke. Diva Rani, Felicia Astika, Luciana, Bayu Surapati hadir, Hafiz hadir, Marsha, mana ini Marsha? Halo Marsha, nggak ada ya? Baik, lanjut ke 92. David Adam dan David Muhammad gimana? Ada yang datang nih? Oke, Felicia, Iswanti, Somo hadir, Agung, Angga, Haikal ada, terima enggak ada ya? Jeho, Jojo, Amanda, Bagas, mana Bagas? Ari, Anindya Giovanni, Giovanni. Halo Gio. Nagia, Natasha, Eva, Paramita, oke, Wirya Soma, Dede, Ijen. Oh, suruh isi gini daftar hadirnya ya untuk keterangan izin sana ya. Jesslyn, oke, nggak ada keterangan lagi. Baik, kita mulai saja anak-anak. Sebelumnya terima kasih sudah berpartisipasi untuk siang hari ini. Mohon maaf kemarin Bapak masih ada pendataan untuk UBKD ya dan kegiatan di sekolah. Jadi hari ini kita akan lanjutkan materi ke bab berikutnya yaitu tentang pengolahan. Sebelumnya kenapa Bapak transisi dari dari psikologi ke Google Classroom, karena kita mengingat juga banyak permasalahan ternyata yang terjadi anak-anak ya. Kemarin itu anak-anak kebanyakan tidak bisa mengakses karena email dan password lupa. Nah, sekarang kita beralih ke Google Classroom. Mudah-mudahan dengan beralihnya ke Google Classroom, pembelajaran prakarya tidak ada masalah lagi, masalah untuk pengiriman tugas dan lain sebagainya. Karena kita juga mengincludekan biar sesuai dengan paket data yang sudah diberikan oleh sekolah. Karena di sekolah untuk paket data yang diberikan ini lain anak-anak ya, supaya tidak bingung ya. Pak, apakah ini kuota internet dari pemerintah? Nah, ini yang kemarin itu dari Telkomsel langsung ya. Jadi yang dari pemerintah itu belum turun, masih didata sampai tanggal 11 September. Ya. Jadi untuk aktivasi kartu yang kemarin, kamu gunakan NIK
untuk KTP yang berbeda. Ya. Jangan nanti kamu kartu yang kemarin didata oleh wali kelasnya itu kamu buang atau kamu unreg. Jangan. Karena jika nanti sewaktu-waktu kuota dari pemerintah turun, maka kuota akan dikirimkan ke nomor HP yang sudah didata di Dapodek oleh wali kelas. Oke? Ya, bisa dipahami ya? Nah, karena menggunakan paket itu langsung terintegrasi ke paket Ilmupedia namanya, sehingga kalian bisa mendapatkan layanan gratis untuk mengakses Google Classroom, Google Meet, Zoom, kemudian rumah belajar, apalagi ruang guru dan lain sebagainya. Ya. Jadi kita gunakan fasilitas itu. Nanti kalau misalnya ini habis atau bagaimana, kamu bisa gunakan nanti melalui pendaftaran melalui dial-up atau menggunakan aplikasi Telkomsel di HP. Ya. Nah, itu sebagai pengantar dulu untuk paket data yang kemarin. Dan sekarang kita mulai untuk ke materi. Nah, silakan perhatikan presentasi yang Bapak tampilkan di depan. Nah, gimana, sudah kelihatan? Nagia, sudah kelihatan presentasi Bapak, Nagia? Oke. Nah, di materi sebelumnya kalian sudah belajar yaitu tentang jenis dan karakteristik dari hasil peternakan dan perikanan. Ya, anak-anak ya. Nah, kita langsung saja. Di minggu kemarin kita sudah membahas yaitu tentang hasil peternakan dan perikanan. Sebentar ya. Anda mencoret. Oke. Nah, ini beberapa hasil peternakan dan perikanan yang sudah dibahas minggu lalu. Sekarang Bapak presentasikan sedikit. Kita tahu bahwa Indonesia itu kaya akan hasil peternakan dan perikanan. Apalagi Indonesia secara geografis berada di daerah kepulauan yang tentunya luas untuk lautnya itu sangat luas sekali ya. Dan ini juga berdampak pada hasil perikanannya. Selain itu juga banyak daerah yang stepa, savana. Nah, itu juga bagus untuk yang namanya peternakan. Ya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu dulu yang seperti apa sih hasil peternakan dan hasil perikanan. Nah, sekarang Bapak minta dulu salah satu siswa untuk menyebutkan contoh hasil dari perikanan itu dapat dari mana saja. Coba Jeho. Tes Jeho. Jeho. Coba sebutkan dari mana saja diperoleh hasil perikanan. Ya, dari laut itu dari apa? Hewan apa? Ikan. Ya, cumi-cumi, kemudian udang. Selain udang apa lagi? Ya, rumput laut. Kemudian Dewa Hendra, tes. Dewa Hendra. Kemudian untuk hasil peternakan diperoleh dari mana saja? Dari mana? Yaitu berupa apa? Kalau hasil peternakannya berupa apa? Berupa susu, kemudian daging dan apa? Nah, kemudian ada dan telur ya. Ini sudah ada ya di presentasi ya. Nah, yang bagian atas itu merupakan hasil perikanan, yang bagian bawah merupakan hasil dari peternakan. Tetapi ada nanti yang sinkron antara hasil peternakan tapi ada di hasil perikanan. Nanti kita bahas. Kita mulai dari yang pertama yaitu dari ikan. Kita tahu bahwa ikan ini ya merupakan golongan apa? Yaitu animalia ya. Di mana ikan sendiri ini banyak mengandung yang namanya protein. Kita tahu dari mantan Menteri Perikanan dan Kelautan yang paling ngehits yang namanya siapa? Tahu? Menteri Kelautannya yang cewek? Ya, Ibu Pujiastuti dengan slogannya tenggelamkan. Nah, itu terkenal dengan program
apa namanya, masyarakat gemar makan ikan. Nah, jadi Bu Susi meminta bahwa masyarakat harus memakan ikan. Loh, kenapa harus makan ikan? Ternyata di sini anak-anak, ikan itu banyak mengandung yang namanya protein. Ya, kalau belajar di IPA nanti protein ini digunakan untuk apa? Misalnya ya untuk pembaharuan sel, kemudian perkembangan otak dan lain sebagainya. Di ikan juga mengandung yang namanya omega 3. Ya. Nah, sekarang kita bahas dulu berdasarkan ekologi atau tempat hidup ikan sendiri, itu ada di air tawar, kemudian air payau dan air laut. Nah, ini mungkin di pelajaran IPS ya. Kemudian di air payau, ini maksudnya apa air payau? Ada yang tahu? Nagia, air payau itu seperti apa sih? Nanti kalau ketemu, kalau sungai Pak, air tawar. Jadi di sini air payau itu, perairan payau itu adalah pertemuan antara ya perairan air tawar dan air laut. Jadi kalau ada sungai yang menuju ke laut itu ketemu, nah di sana itu namanya perairan payau. Itu biasanya cirinya sekali adalah banyak terdapat mangrove, tahu mangrove, bakau, ya. Nah itu ya. Nah sekarang jenis ikan yang bagaimana saja sih yang hidup di air tawar, laut dan air payau? Nah ini ada namanya ikan mas, ini yang air tawar ya, yang hidup di daerah sungai dan danau. Ada ikan gurame, kemudian ada ikan lele, kemudian bawal. Mungkin di kehidupan kalian misalnya sehari-hari, misalnya pada saat malam hari pengen makan, ya udah keluar misalnya mencari pecel lele, nah, ya seperti ini ya. Jadi ini merupakan ikan air tawar. Berikutnya yang payau itu ada bandeng dan ikan kakap, ya. Nah seperti ini. Nah ini salah ya, yang sebelah kiri ini maksudnya ikan tuna ya. Kemudian air laut ini banyak sekali, ada ikan tenggiri, ikan kembung, dan ikan tuna. Ini yang bandeng ini tuna maksudnya ya. Ini ikan tuna ya. Nah ini yang paling banyak terdapat di laut. Nah kemudian kalau kalian amati dari buku paket, di sana sudah jelas bagaimana sih perbedaan bentuk, struktur, kemudian kandungan yang terdapat pada jenis-jenis ikan tersebut. Misalnya, kalau ikan yang di perairan, ikan apa namanya, di laut, itu biasanya yang di perairan dalam itu ikannya itu apa namanya, dagingnya itu berwarna agak kemerahan misalnya, ya. Yang misalnya di tawar itu biasanya berwarna agak putih. Nah, seperti itu ya. Kemudian berikutnya, apa sih manfaat dari mengkonsumsi ikan? Nah, ini kenapa harus digalakkan namanya gerakan ya masyarakat untuk memakan ikan. Di sini ternyata ikan itu mengandung gizi yang banyak anak-anak. Makanya kenapa kok saya harus makan sayuran, makan buah, kemudian makan daging dan semua. Nah, ternyata di sana ada namanya kandungan gizi. Kandungan gizinya tersebut yang pada ikan antara lain adalah omega 3. Ya, ini bagus untuk otak. Biasanya nanti kalau di iklan televisi itu pasti ada yang apa namanya iklannya menggunakan ikan kod. Oh, kenapa sih ikan kod? Ternyata ikan kod banyak mengandung misalnya omega 3 yang bagus untuk perkembangan otak. Nah, jadi bagi ibu hamil itu cocok sekali minum omega 3 ya, apalagi anak kecil yang lagi berkembang. Selain itu mengandung asam amino dan tentunya protein. Ya. Dan masih banyak vitamin-vitamin yang lain. Nah, seperti ini ya. Nah, jika ditabelkan di sini dari beberapa jenis ikan, nah kamu bisa amati ya kandungan gizi per 100 gram ikan. Ya. Nah, dari kalori, protein, lemak, kolesterol, zat besi. Nah, kalau dari tabel yang mana mempunyai kolesterol yang paling tinggi? Coba perhatikan di presentasi Bapak. Ikan apa yang punya kolesterol paling tinggi? Ikan emas sebanyak 67 mg. Jadi kalau kamu banyak di rumahnya misalnya, saya mau masak ikan emas terus. Nah, tentunya di sini kolesterolnya juga banyak. Dampak kolesterol di sini adalah apa?
terjadinya nanti penyumbatan pembuluh darah ya yang menyebabkan misalnya stroke dan lain-lain. Ya, kalau kolesterolnya tinggi. Seperti itu. Dan yang paling kolesterolnya paling rendah di sini adalah ikan apa ini? Ikan tenggiri dan ikan kembung, ya. Kemudian protein yang paling tinggi ini adalah apa ini? Ikan tenggiri ya. Ikan kakap 24. Ya. Nah, nanti kamu bisa amati di buku paket anak-anak ya. Di halaman berapa ini? Di halaman 130. Ya, 130 ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke udang. Nah, ini mungkin yang anak-anak yang suka makan udang, udang ini termasuk dalam apa namanya? Kingdom Animalia. Nah, ya. Yaitu jenisnya yaitu Crustacea. Ya. Kemudian apa saja sih yang di sini jenis udangnya ini seperti apa? Udang itu banyak jenisnya, anak-anak. Ada udang kucing, udang rebon, udang dogol, udang lobster. Nah, ini yang paling banyak, misalnya yang paling mahal itu adalah lobster. Ya. Kemudian produk udang ini biasanya digunakan untuk apa, anak-anak? Selain digoreng, dibuatkan makanan, yang paling terkenal adalah digunakan sebagai bumbu masak, yaitu apa? Jangan tahu kalau buat nasi goreng misalnya? Gimana? Gak ada yang tahu? Jadi di sini misalnya dibuatkan menjadi terasi, ya. Supaya kalian tahu, terasi itu dibuat dari bahan dasar udang, yaitu udang rebon. Ya. Nah, ini udangnya ya, sebelah kanan ya. Ini bahan dasar untuk terasi. Nah, ini juga jenis udang yang lain. Nanti kalau kamu ke pantai, melihat misalnya di pasar juga mau beli udang, nah ini beberapa jenisnya. Ya. Berikutnya rumput laut. Jadi rumput laut itu biasanya hidup di laut ya. Ini tidak memiliki akar, batang dan daun sejati. Misalnya ini berada di daerah pinggiran, biasanya dikonsumsi sebagai makanan, misalnya minuman, juga jadi es rumput laut ataupun dibuat makanan. Ya. Biasanya ini digunakan untuk lapisan apa? Kalau di makanan Jepang, rumput laut apa nama lainnya? Nori, bagus. Biasanya digunakan untuk membuat sushi. Ya. Nah, oke. Nah, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke hasil peternakan. Ya. Yang paling banyak hasil peternakan itu adalah berupa daging yang berasal dari unggas ataupun hewan berkaki 4. Yang unggas contohnya adalah yang dari ayam, kemudian dari itik. Ya. Kemudian dari burung juga ya, misalnya burung dara, nah itu bisa dikonsumsi juga. Yang hewan berkaki 4 misalnya sapi, kambing, babi, kemudian kerbau. Nah, nanti kamu bisa perhatikan lebih jelas di buku paket bagaimana karakteristik dari masing-masing daging tersebut. Ya. Nah, yang pertama adalah daging ayam yang berasal dari unggas. Mungkin ini sudah tidak asing lagi buat kalian, tetapi yang di sini misalnya kalian diminta untuk membeli ayam di pasar, ya misalnya, ya, apakah harus memilih ayam kampung ataukah ayam broiler? Jika dilihat dari kesehatan anak-anak, di sini ciri khas dari ayam kampung sendiri itu tidak berlemak dan tidak mudah hancur saat diolah. Sedangkan ayam broiler kita tahu sendiri bagaimana ayam itu dipelihara supaya 1 bulan itu bisa langsung dikonsumsi. Ya tentunya pasti menggunakan bahan-bahan kimia yang disuntik ataukah melalui pakannya, ya. Nah, jadi perkembangannya berbeda antara ayam kampung dan ayam broiler, dan tingkat kesehatannya juga atau kandungan gizinya juga berbeda ya, lebih sehat atau lebih banyak kandungan gizinya ayam kampung. Selain dari unggas, misalnya dari ayam, dari itik, ini juga dari hewan berkaki 4. Yaitu dari kambing, kerbau, babi, dan sapi. Nah, jika diamati dari jenis dan karakteristiknya, yang dari kambing, kerbau, sapi, dan babi itu mempunyai warna daging yang berbeda, anak-anak ya. Misalnya kalau babi itu warnanya biasanya agak putih, keputihan ya. Sedangkan kambing, kerbau, dan sapi itu agak merah. Apalagi kerbau agak merah warnanya ya.
Kemudian untuk kambing itu biasanya dagingnya mempunyai aroma tersendiri. Begitu juga sapi. Ya, kalau sapi itu agak wangi biasanya aroma dagingnya. Ya. Dan yang paling berlemak biasanya itu adalah di babi. Kita amati nanti di tabel. Kemudian selain daging itu ada dari telur. Nah, telur, nah ini yang Bapak tadi sampaikan, bahwa telur ini selain dari peternakan juga dihasilkan dari hasil perikanan. Loh, kok bisa? Nah, kita tahu misalnya untuk di masyarakat Indonesia sendiri, kebanyakan itu untuk hasil peternakan telur itu biasanya didapatkan dari misalnya hewan unggas ya, yaitu misalnya ayam, kemudian itik, kemudian telur puyuh. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan yang dari hasil perikanan? Apakah juga bisa menghasilkan telur? Menurut kalian? Apakah ada hasil perikanan yang hasil telurnya bisa dikonsumsi? Apa? Telur apa yang bisa dikonsumsi biasanya? Telur ikan apa? Iya, telur ikan apa? Ya, kalau diperhatikan, misalnya di makanan khas Jepang, biasanya pasti ada telur ikan yang berwarna merah itu ya. Nah, itu adalah telur ikan salmon biasanya. Ya, sebenarnya telur ini selain dari peternakan juga dihasilkan dari hasil perikanan. Ya, Nana ya. Nah, ini beberapa telur dan yang paling banyak dari telur misalnya hasil peternakan yang digunakan sebagai produk telur asin itu yang mana? Biasanya telur bebek atau telur itik. Ya. Oke. Nah, jika dilihat dari karakteristiknya, anak-anak ya, telur ini kalau dilihat dari warna luarnya ini juga sudah memiliki warna yang berbeda. Ya. Nah, kita lihat sekarang yang dari susu. Susu ini biasanya paling banyak dihasilkan dari hasil peternakan, misalnya dari sapi, kemudian kerbau, unta, domba, kemudian kuda. Ya. Kalau kuda, biasanya ini dihasilkan di daerah mana? Susu kuda ini paling banyak di Indonesia. Daerah mana yang sering mengkonsumsi susu kuda? Di mana? Ada yang tahu? Bagaimana persebaran fauna di sana? Nah, biasanya susu kuda ini banyak dihasilkan di daerah Sumba, anak-anak ya. Kan ada kuda itu ya, kuda Sumba itu ya. Jadi di sana paling banyak mengkonsumsi untuk susu kuda. Kalau kerbau daerahnya daerah Sulawesi itu banyak. Ya. Oke, demikian dulu dari Bapak. Ada pertanyaan dulu? Jika kamu punya pertanyaan, Bapak persilahkan. Oh, Jesslyn baru gabung nih ya. Oke, any question? Please. Bisa dipahami materi hari ini? Sekarang kalian nanti di penugasan sudah Bapak berikan, yaitu bagaimana mengidentifikasi ya kandungan gizi yang terdapat pada hasil peternakan dan perikanan beserta dengan manfaatnya. Ya. Ada pertanyaan dulu anak-anak? Bapak berikan waktu 2 menit untuk bertanya sebelum kalian lanjut ke Google Classroom. Silakan. Any question please? Penugasan seperti biasa Bapak tutup sampai jam 11 malam. Ada lagi? Tapi meskipun 11 malam tolong kerjakan sekarang biar nggak banyak PR nanti. Ya. Jeho, any question? Yang lain bagaimana? Ada pertanyaan dulu anak-anak? Apakah langsung ke Google Classroom? Sekali lagi Bapak sampaikan, paket data yang didapatkan dari sekolah itu bisa digunakan untuk mengakses Google Classroom, Google Meet, dan Zoom secara gratis dengan kuota berapa ya? 10 GB apa berapa itu ya? Coba nanti dicek. Ya, dan paket data dari pemerintah belum turun.
karena terakhir pendataan tanggal 11 September. Jadi mohon ditunggu ya. Oke, ada pertanyaan? Jika tidak, bisa langsung akses Google Classroom ya. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam. Selamat siang dan terima kasih sudah berpartisipasi. Silakan langsung diakses. Oke, langsung diakses Google Classroom-nya. Terima kasih anak-anak. Kita end meeting. Oke.